Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Praktikum Manajemen 2. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan ya, untuk penyelesaian kasus pemasaran mobil A dan X dalam materi siklus hidup produk. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita sedikit review dulu ya untuk materi minggu lalu, di mana siklus hidup produk itu ada 4 tahap. Yang pertama ada strategi pemasaran tahap perkenalan. Yang kedua ada tahap pertumbuhan. Lalu yang ketiga ada tahap kedewasaan. Lalu yang terakhir ada tahap penurunan. Nah, di mana di tahap perkenalan sendiri ada 4 strategi, yaitu ada strategi peluncuran cepat, lalu peluncuran lambat, lalu ada penetrasi cepat dan penetrasi lambat. Dan di tahap kedewasaan juga ada 3 fase kedewasaan ya. Yang pertama kedewasaan bertumbuh, yang kedua kedewasaan stabil, lalu yang ketiga ada kedewasaan menurun. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke pertanyaannya. Di kasus pemasaran mobil A dan X, di situ ada soal cerita ya, yang panjang sekali. Kita langsung masuk ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, terkait dengan manajemen pemasaran, lakukan analisis berdasarkan teori PLC atau Product Life Cycle. Sekarang ini merek A berada pada fase apa? Merek A berada pada fase penurunan. Jadi tahap yang ada pada merek A saat ini dalam fase melewati persaingan dan kompetisi produk dengan merek X yang berhasil menumbangkan merek A dengan penjualan yang tinggi. Artinya, merek X saat ini dapat mengalahkan merek A yang memiliki tingkat penerimaan atau penjualan atau distribusi yang luas tersebar. Nah, dapat dikatakan pada saat ini merek A mengalami PLC atau siklus hidup produk yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama. Apalagi produk pemasaran mobil siklus hidup produknya akan semakin terasa. Nah, pada intinya, fase merek A yang saat ini mengalami penurunan seharusnya dilakukan strategi bertahan dalam fase ini, yaitu mulai dari meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat posisi pasar, lalu mempertahankan level investasi sampai ketidakpastian industri itu terselesaikan. Lalu mengurangi investasi secara selektif dengan melepas pelanggan yang tidak menguntungkan. Lalu menuai investasi untuk memulihkan kas secepatnya. Dan strategi yang terakhir jika dilihat tidak bisa diatasi lagi, yaitu dengan melepas usaha tersebut secepat mungkin dengan cara menjual aset-aset yang dimilikinya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kinerja dari merek A? Nah, yang pertama, meningkatkan kualitas produk. Misalnya, menambah ciri-ciri atau fitur produk serta memperbaiki modelnya. Lalu yang kedua, menambah model baru dan produk penyerta. Contohnya, produk dengan lingkungan berbeda untuk melindungi produk utama. Lalu yang ketiga, memasuki segmen pasar baru. Misalnya, merek A memasuki segmen pasar yang diperuntukkan dari kelompok pembeli yang berbeda-beda yang mungkin meminta produk atau bauran pemasaran tersendiri. Lalu yang keempat, meningkatkan cakupan dan memasuki saluran distribusi baru atau melakukan targeting atau pembidikan pasar, yaitu memilih satu atau beberapa segmen pasar untuk dimasuki. Lalu berikutnya,
beralih dari iklan yang membuat orang menyadari produk atau biasa disebut product awareness advertising ke iklan yang membuat orang memilih produk tertentu atau yang disebut product preference advertising. Lalu berikutnya, menurunkan harga untuk menarik lapisan berikutnya yang sensitif terhadap harga. Lalu berikutnya, melakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Jadi mulai dari unit manajemen, produksi, keuangan, hingga pemasaran dari merek A. Lalu, membentuk tim kerja yang baik. Jadi tidak hanya manajer atau CEO, jadi juga para karyawan yang harus mampu bekerja secara tim untuk mencapai keserasian kerja. Lalu berikutnya, memproduksi produk yang berkualitas, karena kualitas itu menentukan umur ekonomis sebuah produk. Jadi apabila produknya berkualitas, maka produk tersebut otomatis lebih awet dan tahan lama. Lalu mencari investor sebanyak mungkin. Lalu berikutnya, melayani konsumen dengan sepenuh hati. Dan yang terakhir, perlunya menetapkan target yang ingin dicapai. Jadi begitu ya teman-teman untuk pembahasan kasus pemasaran merek A dan X di materi siklus hidup produk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.